طيب kita lanjutkan ya ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الزيادة في الحديث. Tambahan yang terdapat dalam suatu hadis. Ta'rifuha, definisinya. Aqsamuha, pembahagian-pembahagiannya. Wa bayanu hukmi kulli qismin ma'at tamthil, dan penjelasan setiap dari bagian tersebut bersama dengan misal. Dan pembahasan tentang tambahan yang terdapat dalam hadis ini merupakan pembahasan yang sangat penting sekali, yang tidaklah seseorang itu mengetahui tambahan-tambahan tersebut melainkan mereka adalah orang-orang yang mutabahhir fi ilmi al-hadis, yang luas dalam ilmunya, dan tidak semua dari kalangan para ulama yang memiliki hal tersebut, kecuali mereka dari kalangan para huffaz yang memiliki keluasan dalam riwayat-riwayat mereka. Di antaranya adalah Al-Hafidh Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah rahimahullahu ta'ala, yang disebutkan oleh Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Muqaddimatud Du'afa. Beliau mengatakan, lam ara ala adimil ardi man kana yuhsinu san'atal hadith wa yahfadhu as-sihah بألفاظها فيقوم بزيادة كل لفظة زادها ثقة حتى كأن سنن نصب عينيه إلا محمد ابن إسحاق بن خزيمة rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, saya tidak pernah melihat di muka bumi ini ada orang yang sangat baik dalam meriwayatkan hadis dan menghafal hadis-hadis yang sahih dengan lafaz-lafaznya, dan memiliki kelebihan dengan menambah setiap lafaz yang ditambah oleh seorang perawi yang thiqah dalam satu khabar, dalam satu hadis, sehingga seakan-akan sunnah itu ada di hadapan matanya. Seakan-akan sunnah itu ada di hadapan matanya. Daripada Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Beliau adalah gurunya Ibn Hibban rahimahumullah ta'ala. Nah, sehingga dari sini menunjukkan bahwa yang memiliki ilmu ini tidak semua dari kalangan ahlul hadis, namun mereka dari kalangan al-huffaz, al-Bukhari, al-Imam Muslim, al-Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ad-Daruqutni, Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, dan yang lainnya dari para huffaz. Dan ini penting sekali bagi seorang yang hendak
tawassu' dalam ilmu hadis untuk mengetahui tambahan-tambahan lafaz tersebut. Demikian pula mengetahui hukumnya. Mengetahui hukumnya. Tidak hanya sekedar mengetahui tambahan, tapi harus mengetahui hukum. Sebab di sana ada tambahan-tambahan yang terdapat dalam hadis, apakah berupa kalimat, na'am, ataukah berupa kata yang terkadang tambahan tersebut tidak sahih, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dari tambahan itu. Ada pula yang bisa dijadikan sebagai sandaran dan hujjah disebabkan karena kesahihannya. Nah, maka ikhwan fillah a'azakumullah, ini merupakan pembahasan yang sangat penting sekali. Qala az-ziyadatu fil hadis, tambahan di dalam hadis. Tambahan terkadang terjadi pada sanad dan terkadang pula terjadi pada matan. Ya. Apabila terjadi pada sanad, maka para ulama membahasnya dalam pembahasan khusus yang disebut dengan pembahasan al-mazid fi muttasilil asanid, dengan syarat-syarat tertentu. Adapun pembahasan dalam tambahan dalam matan, maka sesuai dengan keadaannya. Terkadang hadis tersebut dihukumi mungkar ataukah dihukumi syadz, atau terkadang pula dihukumi sebagai tambahan yang diterima. Karena itu merupakan tambahan dari seorang perawi yang thiqah yang diterima riwayatnya, az-ziyadatu minas thiqah. Naam, dan qara'in menunjukkan, qarina menunjukkan diterimanya tambahan tersebut. Baik. Qara'in menunjukkan diterimanya tambahan itu. Maka di sini al-muallif rahimahullah taala yang zahir akan membahas tambahan itu dari sisi matan, yang tentunya juga berhubungan dengan sanad. Karena di sana akan terjadi tarjih, menguatkan ya antara satu jalan dibandingkan dengan jalan yang lainnya, mana yang lebih kuat. Qala ay yudhifa ahadur ruwati ila al-hadits ma laysa minhu, yaitu apabila seorang perawi menyandarkan kepada hadis apa-apa yang bukan dari hadis. Dimasukkan ke dalam hadis apa-apa yang bukan dari hadis. Imma dari perkataan perawi. Naam, atau dari kekeliruan seorang perawi menyangka itu hadis, ternyata bukan. Wa tanqasimu ila qismain, dan ini juga terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama, an takuna min qabilil idraj. Tambahan tersebut termasuk dalam kategori mudraj. وهي التي زادها أحد الرواة من عنده لا على أنها من الحديث, yaitu yang ditambah oleh salah seorang dari perawi dari dia sendiri, bukan dari hadis, lalu disangka oleh muridnya bahwa itu termasuk hadis, maka dia pun menggabungkannya padahal tidak demikian. Nah, wa sabaqa bayanun mata yuhkamu biha, dan telah terdahulu penjelasan kapan dihukumi hadis tersebut mudraj.
Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ya ikhwan, bahwa menghukumi itu tambahan dari perawi atau itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun harus melihat mana yang rajih. Ya. Melihat mana yang rajih, qabilun litarjih antara riwayat yang disangka mudraj, atau riwayat yang itu adalah perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, ayyatiya biha ba'dur ruwati ala annaha minal hadits nafsihi. Yaitu sebahagian perawi mendatangkan tambahan tersebut dan menyatakan itu termasuk dari hadis itu sendiri. Jadi ini yang menunjukkan perbedaan antara mudraj dengan az-ziyadah fil hadis. Az-ziyadah fil hadis lebih umum daripada mudraj. Kullu mudraj ziyadah fil hadis, walaysa kullu ziyadah mudraj. Az-ziyadah fil hadis lebih umum. Az-ziyadah fil hadis, bahwa terjadi kekeliruan dari salah seorang perawi yang menyandarkan itu kepada Nabi, padahal bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun az-ziyadatu fil hadis yang tidak termasuk mudraj, disangka itu adalah termasuk dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan bukan dari tambahan seorang perawi, bukan dalam hal menafsirkan kalimat, tidak. Perawi yang menambah itu menyangka itu termasuk dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mudraj itu ada proses, ya. Ada proses. Seorang perawi menyebutkan hadis tersebut. Seorang perawi menyebutkan hadis itu, lalu dia mengomentari. Lalu kemudian muridnya menyangka bahwa semuanya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum ya ikhwan, semuanya perkataan Nabi alaihi wasallam, sehingga terjadi kekeliruan dari sisi ini. Ya, jadi menunjukkan ada proses. Ada sebab, kemudian muncul akibat. Berbeda dengan az-ziyadatu fil hadis. Ya. Az-ziyadatu fil hadis, tidak ada proses sebelumnya yang mana salah seorang dari perawi mengomentari hadis tersebut, lalu timbullah persangkaan yang keliru. Tidak demikian. Tidak demikian. Tapi kesalahan langsung terjadi pada perawi itu. Kesalahan langsung terjadi pada perawi yang menambah hadis itu. Paham tuh? Ya. Bukan kesalahan pada perawi sebelumnya. Atau yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Tidak. Tapi kesalahan terjadi pada perawi itu sendiri. Menurut ingatan dia bahwa tambahan ini ada. Menurut ingatan dia bahwa tambahan ini ada. Ternyata perawi-perawi yang lain yang mereka duduk bermajelis sama, ketika mereka menerima hadis dari syekh tersebut, mereka tidak mendengarnya. Berarti kekeliruan pada perawi itu. Kecuali apabila dia termasuk orang yang mampu memikul beban, dalam artian dari sisi ketiqahannya dia teranggap, dhabitnya dia memiliki kekuatan, ya, untuk tidak dihukumi hadisnya sebagai hadis yang syadz, maka diterima tambahan tersebut. Diterimanya tambahan tersebut. Berarti tambahan itu benar. Ya, tentunya dilihat dari qara'in yang ada. Maka yang kedua ini, yaitu sebagian perawi menambah satu lafaz yang dia menyangka itu adalah termasuk dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, samalah seperti tambahan wa yuharrikuha, seperti ketika
menjelaskan tasyahud, Zaid bin Qudamah menambah lafaz wa yuharrikuha ketika mengisyaratkan telunjuk. Nah, itu termasuk tambahan karena yang lainnya tidak meriwayatkan. Ya, terlepas dari menghukumi apakah tambahan itu diterima atau syadz. Atau lafaz yang lain, fal yuridha. Atau tambahan tentang zakatul fitr, sebagian menambah minal muslimin, sebagian lagi tidak. Ini semua termasuk dalam az-ziyadatu fil hadis. Pembahasan tambahan dalam hadis. Lalu bagaimana kita menyikapi tambahan yang terdapat dalam hadis tersebut? Apakah kita terima secara mutlak atau tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan khilaf ini pada hakikatnya terjadi akhwan disebabkan karena sebagian dari usuliyin, ahlul usul yang mereka ikut campur dalam membahas masalah hadis. Nah, yang pada hakikatnya ilmu hadis merupakan fannun mustaqil, merupakan ilmu tersendiri yang berbeda dengan ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh lahu sya'nuhu, ilmu al-hadis lahu sya'nun akhar. Maka tentunya kita kembalikan masing-masing ilmu tersebut pada bidangnya. Ya. Ketika kita kumpulkan perkataan mereka semua, maka terjadi khilaf. Ada yang mengatakan kalau ada tambahan dalam satu hadis, maka tambahan itu diterima secara mutlak. Diterima secara mutlak, tanpa ada perincian. Ini kalam al-usuliyin. Ada lagi yang berpendapat lainnya. Para ulama menyebutkan kurang lebih 6 atau 7 pendapat dalam hal ini. Walhasil kita tidak ingin membahas panjang lebar dari perselisihan yang ada. Namun kita ingin melihat mana yang rajih. Yang itu menjadi manhaj ahli hadis, manhajul muhaddithin dalam menerapkan kawaid-kawaid mereka terhadap tambahan-tambahan yang terdapat dalam satu riwayat. Nah, di sini beliau mengatakan rahimahullah, fa in kanat min ghairi thiqatin lam tuqbal. Kalau tambahan itu berasal dari selain thiqah, tidak diterima. Ya jelas, ya kan? Jangankan tambahan, hadis sendiri yang dia riwayatkan tidak diterima. Namanya tidak thiqah, tidak dijadikan hujjah riwayatnya. Ya, disebabkan karena dhaifnya. Dia meriwayatkan hadis sendiri tidak diterima, apalagi tambahan. Ya. Kalau ada para perawi yang thiqat meriwayatkan satu hadis, lalu datang seorang perawi yang dhaif menambah lafaz, menambah kalimat yang tidak ditambah oleh para perawi thiqat, dihukumi apa riwayatnya? Dihukumi apa? Ya ayuhan nas ajibu. Ajibu ya jamaah. Mungkar. Dihukumi mungkar. Karena mungkar salah satu definisinya adalah Mada ikhwan? Mukhalafatu ad-dha'if lil maqbul. Mukhalafatu ad-dha'if lil maqbul. Atau mukhalafatu al-mardud lil maqbul. Seorang perawi yang ditolak riwayatnya menyelisihi perawi yang diterima riwayatnya, maka menjadi mungkar. Naam. Li'annahu la yuqbalu man farada bihi, karena tidak diterima apa yang dia bersendiri dalam meriwayatkan hadis itu. Jadi kalau dia meriwayatkan hadis sendiri dalam meriwayatkan pun ditolak, apalagi kalau bertentangan dengan perawi yang lain. Fama zadahu ala ghairihi aula birraddi. Maka apa yang dia tambah terhadap perawi yang lain, ya lebih utama untuk ditolak. Dia bersendiri saja ditolak, apalagi kalau bertentangan dengan yang lain. Nah,
Wa in kanat min thiqatin. Nah sekarang kalau yang menambah lafaz itu adalah perawi yang thiqah, yang asal hukumnya diterima riwayatnya, jadikan hujjah riwayatnya. Asal hukumnya thiqah. Nah, sekarang dilihat. Fa in kanat munafiyatan li riwayati ghairihi mimman huwa aktsaru minhu. Apabila riwayat perawi yang thiqah ini itu menafikan riwayat yang lainnya dari mereka yang lebih banyak jumlahnya, au ataukah lebih thiqah, lam tuqbal, tidaklah diterima, li'annaha hina idzin syadzatun, karena pada waktu itu perawi thiqah ini dihukumi riwayatnya syadz. Karena syadz itu apa ya ikhwan? Mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Perawi yang asal hadisnya diterima bertentangan atau menyelisihi perawi yang lebih utama untuk diterima riwayatnya. Aulanya dari sisi ketiqahannya, ya, ataukah dari sisi jumlahnya. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala secara kaidah dalam hal ini sama dengan kawaid yang dimiliki oleh ahlul hadis. Dan ini adalah kaidatul muhadditsin. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Nuzhatun Nazar. Bahwa ahlul hadis bagi yang memperhatikan ya perkataan-perkataan mereka, mereka akan mengetahui bahwa al-muhadditsun tidaklah menerima tambahan dari seorang perawi yang thiqah secara mutlak. Tidak. Adapun yang menerima tambahan thiqah secara mutlak itu madhabul usuliyyin, wa laysa madhaban li ahli hadis. Fahimtum ya ikhwan? Adapun madhab ahli hadis, maka mereka menetapkan tambahan dari seorang perawi yang thiqah tersebut dengan qara'in. Dengan qara'in. Nah, adanya qarinah, penguat-penguat yang menunjukkan bahwa tambahan yang diriwayatkan oleh perawi tersebut adalah tambahan yang sah, tambahan yang benar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apabila dia termasuk perawi yang bisa memikul itu, ada qara'in yang menunjukkan kuatnya tambahan itu, berarti ini termasuk dalam bab mada ya ikhwan? Al-mutsbit muqaddamun 'ala nafi, yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Atau termasuk dalam bab alladzi ya'lam hujjah 'ala man la ya'lam, yang mengetahui hujjah ya terhadap yang tidak mengetahui. Nah, namun kalau ternyata perawi tersebut tidak mampu menahan memikul tambahan tersebut, dalam artian disebabkan karena dia menyelisihi perawi-perawi yang lain yang lebih thiqah atau lebih banyak jumlahnya. Ya, yang dimaksud di sini menyelisih bukan kontroversi dari sisi makna secara jelas, tidak. Bahkan terkadang mentaqyid sesuatu yang mutlak termasuk menyelisihi, ya. Mengkhususkan sesuatu yang umum termasuk menyelisihi. Nah, seperti hadis Zaid bin Qudamah ketika dia meriwayatkan dengan ada tambahan yuharrikuha, menggerak-gerakkan. Sementara sekian para perawi, ya kurang lebih 17, ada yang menambah sampai 20. Para perawi mereka meriwayatkan hadis tersebut dari guru yang sama, namun tidak satupun dari mereka yang menambah lafaz yuharrikuha, menggerak-gerakkan ini. Seorang diri Zaid bin Qudamah dalam menambahnya, maka dia tidak bisa memikul beban. Nah, sekian banyak dari perawi yang tidak meriwayatkannya. Ya. Padahal kalau dilihat secara zahir kelihatannya kok tidak bertentangan, iya kan? Tidak bertentangan. Bertentangan apa? Yang lainnya mengatakan isyarah, mengisyaratkan. Zaidah hanya menambah yuharrikuha, isyarah dan menggerakkan. Menggerakkan tidaklah menafikan isyarah. Namun kenapa para ulama menghukumi riwayat tersebut riwayat yang syadz? Disebabkan karena sekedar tambahan, ya, menambah satu gerakan yang tidak ditambah oleh yang lain, itulah munafiyah,
Itu namanya munafah. Telah menafikan riwayat yang lain. Nah, menafikan riwayat yang lainnya. Demikian pula lafaz yang terdapat dalam Sahih Muslim, falyuriqhu. Falyuriqhu, tambahan yang disebutkan oleh Ali bin Mushir yang tidak ditambah oleh para perawi yang lain. Para ulama menghukumi tambahan tersebut sebagai tambahan yang syadz. Padahal falyuriqhu tidak bertentangan dengan apabila tidak disebutkan. Falyuriqhu adalah tambahan makna. Tambahan makna yang tidak ditambah oleh para perawi yang lainnya. Maka di sini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan munafah di sini menafikan riwayat yang lainnya, ya, lebih umum dari hanya sekedar bertentangan. Nah, namun yang dimaksud kadang taqyidul mutlaq wa takhsisul umum, ini termasuk dalam jenis munafah, mengkhususkan yang umum, mentakyid yang mutlak. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Apabila dia tidak memikul, maka dihukumilah riwayat tersebut sebagai hadis yang syadz. Nah, hadis yang syadz. Antum ya ikhwan. Misaluhu, permisalannya, ma rawahu Malikun fil Muwatta, yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, anna Ibn Umar radhiyallahu anhuma idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma apabila beliau membuka salatnya, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma duna dzalik, apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuknya, beliau mengangkat kedua tangannya lebih rendah dari bahunya. Jadi kalau di awal membuka salat sejajar, tapi kalau mengangkat kedua tangan ketika rukuk lebih rendah. Nah, ya. Qala Abu Dawud, berkata Abu Dawud rahimahullah, lam yadhkur rafa'ahuma duna dzalik ahadun ghairu Malikin fi ma'alam. Tidak seorang pun dari para perawi yang menyebutkan lafaz rafa'ahuma duna dzalik, mengangkat keduanya di bawah dari bahu tersebut, seorang pun kecuali Imam Malik rahimahullahu taala. Wa qad shahha an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari Abdullah bin Umar marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yarfa'u yadayhi hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi, bahwa beliau mengangkat kedua tangannya sampai beliau menjadikannya sejajar dengan kedua bahunya. Idza ftataha as-shalah wa 'inda ar-ruku' wa 'inda ar-raf'i minhu biduni tafriq, ketika beliau membuka salatnya, ketika ruku', ketika mengangkat dari ruku', tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga secara zahir sama, hadwa mankibai. Nah, ini bertentangan, ya. Maka dihukum riwayat tambahan dari Imam Malik sebagai riwayat yang syadzah. Wa in kanat ghaira munafiyatin li riwayati ghairihi qubilat, apabila tidak menafikan riwayat yang lainnya maka diterima. Lianna fiha ziyadata ilmin, karena ini ada tambahan ilmunya. Ya, yang zahir dari contoh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau pun memahami bahwa yang dimaksud dengan munafah terjadinya pertentangan secara jelas. Tapi dalam hal taqyid al-mutlaq, ya, tabyinul mujmal atau takhsisul umum, maka beliau tidak menganggap itu bertentangan. Dan ini tentunya tidak sebagaimana yang telah menjadi sikap sekian para ulama seperti Imam Ad-Darqutni dan yang lainnya,
yang menghukumi itu pun termasuk dalam tambahan yang menafikan. Sehingga tambahan-tambahan tersebut apabila mereka lebih thiqah diterima karena adanya qara'in. Namun apabila mereka tidak mampu disebabkan karena tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan tambahan tersebut, yang tidak menambah lebih thiqah, lebih kuat riwayatnya daripada yang menambah, maka bagaimanapun keadaannya wallahu a'lam bishawab, maka riwayat tersebut tertolak. Ya. Riwayat tersebut tertolak dan dihukumi hadis itu hadis yang syadz. Wallahu a'lam bishawab. Nah, beliau memberi contoh yang tidak terjadi penafian karena pada tambahan tersebut ada tambahan ilmu. Mithaluhu hadits Umar radhiyallahu anhu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Misalnya adalah hadits Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu aw fayusbighul wudu." Tidaklah seorang pun dari kalian yang berwudu lalu kemudian dia menyempurnakan wudunya, tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Barang siapa yang mengucapkan ini, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Melainkan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Dia memasukinya dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Nah, waqad rawahu Muslimun min tariqaini wa fi ahadihima ziyadah. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari 2 jalan. Dan pada salah satu dari 2 jalan itu ada tambahan wahdahu la syarika lahu ba'da qaulihi illallah. Jadi kata Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa Imam Muslim meriwayatkan 2 jalan. Jalan yang pertama yang disebutkan padanya tanpa ada lafaz la syarikalah. Hanya disebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Akhudh ma'ana sahih Muslim ma'a sunan Abi Daud. Sahih Muslim ma'a sunan Abi Daud. Naam. Tanpa ada tambahan la syarika lahu. Sementara pada lafaz yang berikutnya yang juga disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ada tambahan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Nah, sekarang tambahan la syarika lahu. Kata beliau rahimahullahu taala diterima. Kenapa? Karena tidak menafikan, justru itu tambahan ilmu. Menetapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, oleh karena itu disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Namun wallahu a'lam bishawab, para ulama menerima tambahan la syarika lahu ini bukan disebabkan karena yang meriwayatkan itu adalah seorang perawi yang thiqah dan tidak terjadi munafah. Ya, tidak terjadi munafah. Namun para ulama menerima tambahan tersebut karena yang menambah ini mereka adalah para perawi-perawi yang mampu memikul tambahan tersebut disebabkan karena kekuatannya atau lebih banyak jumlahnya. Ya, atau lebih banyak jumlahnya. Sebab kalau kita melihat dalam riwayat Al-Imam Muslim yang tidak menambah ini, yang tidak menyebutkan tambahan la syarika lahu adalah Abdurrahman bin Mahdi, imam yang meriwayatkan dari Muawiyah bin Saleh. Dia seorang imam, hafidh, wa imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Sementara yang disebutkan oleh Imam Muslim ada tambahan la syarika lahu, itu berasal dari jalan Zaid ibn al-Hubab. Zaid ibn al-Hubab meriwayatkan dari Muawiyah ibn Saleh. Meriwayatkan dari Muawiyah ibn Saleh. Dan Zaid ibn al-Hubab ini dibicarakan oleh sebagian para ulama.
Kalau tidak salah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala menghukumi beliau saduq. Ya, saduqun yukhti katsiran. Banyak melakukan kesalahan. Namun tambahan ini diterima, ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Disebabkan karena ada qara'in yang menunjukkan diterimanya. Qara'in yang menunjukkan diterimanya riwayat tersebut. Nah, dalam riwayat Abu Dawud di sini beliau menyebutkan riwayat tersebut, ya. Jadi dalam riwayat Al-Imam Muslim nomor berapa ini? 2, 3, 4 ya. Dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, ini kita dengarkan sanad yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam bab az-zikr al-mustahab aqib al-wudu. Qal haddatsani Muhammad ibn Hatim bin Maimun qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر قال وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر. طيب قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقول فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال فقلت ما أجود هذه فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيتك جئت آنفا قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Antum lihat ini tanpa tambahan la syarika lahu dari jalan Abdurrahman bin Mahdi dari Muawiyah bin Saleh dan seterusnya. Lalu kata beliau wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Zaid bin al-Hubab. Zaid bin al-Hubab qala haddatsana Muawiyah bin Saleh عن ربيعة ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير ابن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله غير أنه قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب. Ini yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari jalan Zaid bin al-Hubab. Secara zahir dilihat dari sisi sanad, Abdurrahman bin Mahdi jauh lebih kuat. Yang tidak menambah la syarika lahu tersebut. Sehingga secara zahir menunjukkan kelemahan riwayat Zaid bin al-Hubab. Namun tidak demikian ya ikhwan. Walaupun Zaid bin al-Hubab yutakallamu fi, ya, takallama fi dzalika ba'dul ulama. Sebagian para ulama membicarakan dia, ya, lebih rendah kedudukannya, namun riwayat beliau dikuatkan, ya, oleh perawi yang lain. Ya, tentunya kita tidak sempat untuk
meneliti seluruh dari jalan-jalan hadis ini. Ya, hanya kita lihat dari Kutubus Sittah dalam riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat Abu Dawud. Nomor hadis 169. Dalam bab ma yaqulur rajul idza tawadda. Apa yang dikatakan oleh seorang apabila dia berwudu. Ya, di sini Abu Dawud mengatakan qala haddatsana Ahmad ibn Sa'id al-Hamdani qala haddatsana Ibnu Wahb sami'tu Muawiyah bin Shalih. Ibnu Wahb Abdullah bin Wahb, man huwa ya ikhwan? Abu Muhammad ماذا ما لقبه Diwanul Ilm. Ya. Ini yang menguatkan riwayatnya Zaid bin Hubab. Naam, walhasil riwayatnya sama seperti dalam riwayat Imam Muslim. Fa idza huwa Umar bin Khattab fa qultu ma hiya ya Abu Hafs? Qala innahu qala anifan qabla an taji ma minkum min ahadin yatawadda fayuhsinu alwudu thumma yaqulu hina yafrughu min wudu'ihi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Qala Muawiyah haddatsani Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris an Uqbah bin Amir. Naam, maka dari sini ya ikhwan menunjukkan kesahihan dari tambahan tersebut. Naam, disebabkan karena ada penguatnya, ada qarinah yang menunjukkan hal tersebut bahwa tambahan itu adalah tambahan yang sahih. Wallahu a'lamu bissawab. Walhasil ini ya ikhwan hanya sebagai contoh tentunya dan bagi kita untuk memperluas ya dalam pembahasan-pembahasan yang lainnya. Semakin kita membaca ilmu mustalah ini semakin banyak fawaid yang bisa kita dapatkan. Wallahu a'lam. Ila huna ikhwan. Wal faraj insyaallah gadan ba'da al-fajr. Ana al-an indi haja. Subhanakallahumma wa bihamdika.